sing merasa soleh, ora alim, ora usah fatwa. Mau fatwa sing aman-aman, sholat wajib, aman, fatwa aman. Wadah sing wis jelimet hukum. Misalnya kok ngeten. Ini kisahnya, ono pengurus masjid duit itu 800 juta. Kalau nanti tanglet, jadi masjid yang Sulawesi itu ono sing duit kasih itu niku 800 juta. Tanglet pulau pengurusnya. Terus itu kalau kadang-kadang mendatangkan pengajian di Nyangor bukan yang mubalek boleh ndak? Pengurusnya udah ngalim, tahu sekolah yang Al Azhar, ya udah waras. Alim waras, ya waras. Ya kayak kepengen neraka atau swarga. Jadi bingung mau duit kasih 800 kas saldo nih. Kalau menurut hukum disiplin, wakaf lil masjid itu ya milik masjid, nggak boleh dipakai sang mubalek. Tapi rata-rata wakaf itu kan orang sing goblok. Pokoknya gue masjid dan yang terkait dengan masjid. Lalu sing mari kena wakaf yang goblok-goblok. Termasuk maslahatnya masjid, nah ono Tapi kalau di MUN jelas wakaf lil masjid itu harus untuk masjid, nggak boleh untuk yang lain. Tapi alhamdulillah, orang wakif-wakif di Indonesia rata-rata iso ngaji. Jadi yang ketika ada pengurus masjid untuk apa? Terserah pengurus, yang penting baik. Jadi kepenak. Jadi akhirnya gue pengajian. Tapi secara ikhtiar, kalau uang masjid itu tidak boleh keluar yang dari ruang masjid. Sehingga dalam Bapakok, mungkin cek kalau lagi buat ya ini yang biasa do mengkaji begini. Nah kalau masjid rusak, terus mau direnovasi itu nggak boleh dikasihkan musola, harus yang sekelas masjid. Jadi carikan masjid yang butuh, nggak boleh. Dalam pandangan mazhab Syafi'i itu nggak boleh wakaf masjid diturunkan. Jadi misalnya barang masjid gak ganggu, harus dikasihkan sama-sama masjid, gak boleh musola. Pemenang gerdu gak boleh, karena turun apa? Turun derajat. Tapi di kampung saya pernah bekas masjid itu dikasihkan madrasah, boleh, karena tempat ilmu itu masih di atas tempat ibadah. Karena madrasah dengan masjid, ilmu dengan ibadah tinggi mana? Masih tinggi ilmu, masih boleh kalau madrasah. Asal madrasah boleh boleh. Ini madrasah mati yo. Nah. Makanya ini kan, nah seperti ini, wong soleh rasa kancan ini sudah jelimet, fatwa seperti ini sudah apa? Jelimet. Itu harus orang alim yang mendalami fikih, karena ini sudah jelimet. Wong soleh harus nurut. Ya kalau ngomong ngoten, ya boleh untuk nyangoni mubalek, tapi cari yang wakifnya itu pas goblok. Tapi nak wakifnya wong alim mau jogeman, mereka mesti niatnya itu kanggo. Pernah lagi saya ditanya, ini kisah nyata, ada tamu dari Kudus tanya saya, Gus, kita ini kalau bulan 10 Muharram punya pengajian besar, itu budgetnya 100 juta untuk penyantunan yatim. Ya, memang ditulis di situ. Acara penyantunan yatim piatu malam 10 Suro itu dapat uang 100 juta. Lah ben gayeng niku nakakno kiai kon pidato. Wong Kudus kan banyak yang alim. Yang tanya ya wong alim, tapi wong alim yang butuh konfirmasi ya. Wong alim sing ijek gak pede lah kalau fatwa sendiri. Dan balik ke pesangon piro? 2 juta. Terus yang juga acara konsumsi piro? 1 juta, berarti 3 juta. Boleh ndak? Tak takoi terus. Ki jenis wong alim sing hati-hati apa sing ngawur? Hati-hati. Ora oleh. Yang nyumbang yatim piatu itu meskipun Muhammadiyah atau PKS atau Wahabi disebut yatim piatu itu pasti mudah nyumbang. Gampang ikhlas ya. Karena yatim piatu itu mujma' alaih, wong mesti iba. Disebut yatim piatu itu orang kan iba. Sing anakno NU lah wong PKS yo nyumbang, wong Wahabi yo nyumbang. Tapi nek disebut mubalek, ngerti mubalek ke NU. Oh, sing PKS ras itu nyumbang, sing Wahabi ras itu. Ayo jajal misalnya ada pengajian sing pidato Pak Sukino apa nyumbang. Sing pengajian sing pidato Pak Marzuki Mustafa apa prompai Pak Sukino nyumbang, ayo jawab. Artinya disebut pengajian tuh balik wes lah, misalnya pidato rukin aku mau nyumbang. Udah itu jatuh barang ini. Artinya gini, orang gampang nyumbang tuh karena disebut yatim piatu. Tapi kalau pengajian, orang mesti ono wong medhit tak takoki. Nak yatim piatu nyumbang nanti 1 juta. Nak pengajian tak mau 1.000. Tak takoki. Kenapa Mbah nak yatim piatu kok lo mau 1 juta? Nak pengajian 1.000.
Kadang kiai ngomong tok, nak yatim karuan. Artinya gini, 100 juta terkumpul muda itu faktornya karena menjual dan memang resmi, memang acaranya yatim. Cuma pengaji kata-kata si tadi panit beda yang pas penyerahan itu ono pengaji. Entah 3 juta aja nih mau sidik. Ya tak jawab nak kue ikhtiar ya ojo. Sing teko saya itu di saya ada orang 8. Bawa mobil 2 atau 3 orangnya kaya semua. Jadi aku udah alasan ngamuk. Cara sing teko rugen ra iso ngomong. Karo dene lho jika iku wong sugih dhewek 3 juta iku jupukno sumbangan yatim piatu. Susah opo sik urunan 3 juta di luar jatah yatim. Kaji-kaji kandhani nggo pengajian urunan dhewe wong 10 tapi dia Gus siap. Coba ini kan karena kalau pengajian disebut kiainya. Wah, mesti mikir kan. Pemenang nang sing koyo daerah Kudus, daerah Rembang banyak wong alim, pilih-pilih kiai. Oh kiai dari Quran keliru wis males nyumbang. Pemenang Prof Nasope keliru wis. Wong kula nate krungu dhewe ana kiai rapati alim ndonga gitu. Bareng Prof Nasope keliru, bar ndonga ngene langsung disalehno. Wah keliru Eropa malah keliru mandine saking panas. Kula iki roh dhewe gak jadi resiko ngene Rembang terus. Ngene aja geman. Wong sing sinau alfiah aja akeh sinau kudur ya ramen. Lah ngono kok mesti pilih-pilih kudus barang akeh wong alim mesti amar-aman pidatone kono ora. Ono sing neliti Eropa. Ono sing hafal Quran neliti wacanane. Sing ahli fikih neliti jerurane fikih loro. Nah menurut saya kalau seperti itu yang 100 juta harus tetap ke yatim. Ya. Kalau panitia mengadakan pengajian harus ada orang kaya tertentu. Yang dimintai uang memang disebut untuk karena apa? Ini menyangkut sehot ketika beredar undangan itu atas nama yatim. Coba sekarang berarti mereka memberikan itu ke yatim piatu. Kalau sehotnya ke yatim piatu ya berarti miliknya yatim. Nah sekarang kalau mau dipakai pengajian sudah milik yatim piatu harus minta izin semua yatim. Wong miliknya yatim piatu sama yang izin ke panitia itu ilmu konti. Nggak mau balik gak mikir kan? Saya ini acara yatim piatu, saya itu sing ngamal orang sing to. Wah, dinggon saya itu sing ngamal orang kok sing. Mana apa sing biasa ngaji aku, nabi pidato mikir. Nah, acara yatim piatu boten nih. Tekor tadi jatuh tapi bisa berapa tompo. Atau takut ipan ini artono. Karena dijawab, gak arto sumbangan itu lontet sampai tergejening aku tuh astagfir wong. Karena aku pengen soleh ya. Tapi nak ke soleh ada duit. Karena tempat keramat kalau lo ora gelem pidato lebih duit. Karena aku latihan ngono ora keramat kan terus takut kalau mau minamin. Saya ulang lagi ya. Karena setiap akad untuk yatim piatu itu sudah pengganti sihot dari yatim. Karena kalau urusan mubalik itu sekali kiainya beda, wong ra ikhlas. Oh jelas kan, bon. Misalnya sing seneng wong alim, ora dipidatoни wong alim yo ora lega. Sing seneng torek kok gak dipidatoni mursyid yo ora lega. Masyarakat gak dipidatoni sing lucu yo ora lega. Saya jawab wis wong paling alim se Indonesia, mubalik mubalik sing lucu. Cara masyarakat yo milih sing lucu. Berarti dia nyumbang demi wong lucu. Barang pengen teko wong alim duit nangis tok, apa pidatone nangis tok. Kalau baleni malah gitu. Terus menurut semua tradisi ulama, sihot itu tergantikan oleh lisanul hal. Dia tergantikan oleh sehingga orang yang menyalonkan jadi lurah dan dia soleh karena menghambat lajunya orang dolim jadi lurah. Iku ya jenenge nahi. Paham ya? Jadi ini penting, mulanya wonten ayat wa tamiru bainakum bima. Usahakan kebaikan itu menjadi urusan kalian bersama. Bentuknya ora kudu sehot, kamu merintahkan sana. Saiki wong nyongkone gak naji mungkar itu bentuknya apa? Bentuknya apa? Sehot. Iki boten. Nggih to nggih, misale wonten Alexis ya. Ya ora usah sehot kok koran parane aja zina, aja ngene ora usah. Ya nek enak kuwasa dadi gubernur ngetokno perda selesai. Izine cabut. Apa? Selesai.
Berarti kowe menangno wong sing iso ngilangi prostitusi yo padha karo menangno kesale. Nah, itu semua sumbangan Anda ora napa su. Mulane kena nyalahno bupati atau gubernur, tak kono sing musuh wae, nak musuhe saleh atok leren. Nak musuh dolim enak kok nyuap-nyuap ra sida kok. Ora sida napa? Nyuap, mergo kowe menegakkan kebenaran. Malah didalili arrosi, wal murtasi. Ngaji raka tanggal. Ini pulau bulan balik ini. Karena kalau kita begini terus, nanti kompetisi kita dengan orang fasik itu kalah. Dan itu masalah besar bagi umat kedep. Malah kalau ini pas mucal teng Kudus, dari mucal kalau sinau di Anatul Tolibin dan sinau kitab Polyubi itu di antara haram itu begini. Mereka nonton bab tidak boleh menjual ayam pada pembeli yang nanti dipakai sabung ayam. Tidak boleh menjual minyak kepada orang kafir yang nanti dipakai minyaki berhala. Dia mencontohkan sekian. Termasuk yang dicontohkan kitab Polyubi begini. Tidak boleh kamu memegang satu jabatan, wadifah. Misalnya kamu soleh atau alim. Kemudian kamu keluar dari wadifah itu, sementara kamu tahu pengganti Anda adalah orang yang tidak baik. Misalnya saya ini merasa bisa baca tafsir Jalalain secara baik dan benar. Enggak boleh saya mengundurkan diri kalau tahu nanti penggantinya saya itu di bawah saya. Kalau umat bisa mendapat yang terbaik, kenapa mendapat yang buruk gitu? Misalnya aku mau coba bener lamtaro rani ngali sopo marah gaman ing gede atau diganti lamtar diman. Lamtaro daman diwaca lamtar diman. Gula ini kamus nganti mati ora ono. Jadi ning bapak itu ono lafat walam taro lan ora ningali sapa mar'ah gaman ing gede. Ini macane walam tardiman. Terus takok Gus nam tardiman maknane opo? Tak goleki kamus teng pundi mawon boten enten ya itu tidak boleh. Makanya kenapa banyak orang alim yang kalau sekali baca itu istiqomah. Karena tadi selain istiqomah wajib, itu enggak boleh umat mendapat pengganti yang lebih apa? Buruk. Karena tadi nanti repot. Iya kalau sekedar ke alim gak apa-apa. Lah atas fatwane dulu, dulu sesat dan menyesat. Kan resiko. Mana kalau suwon gitu, pokoknya nak jadi wong soleh, niku menghindari fatwa. Terutama sing masalah sing nopo jelimet. Misalnya kasusnya tuh, kalau nanti ditanya bab tawaf. Tawaf itu kan di tingkat beberapa tingkat. Niku sah nopo boten, mencari menghubungi Ka'bah ning dhuwure. Napa dhuwure napa? Niku tetap kita wajib jawab sah karena ngendikane Nabi zaman Sugeng Ka'bah tok langit yo Ka'bah ila tuhumil ardi napa? Sehingga matof itu kalau dibuat tingkat ya mujma' alaisa, dipakai basemen ya mujma' aliyah. Karena sampai bawah ya Ka'bah sampai langit sak 7 gitu apa. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Dulu antara Safa dan Marwah itu misalnya seluas 20 meter. Dan Nabi ngendikan yang namanya sa'i itu antara Safa dan Marwah. Berarti diameter luasnya sekitar 20 meter. Sekarang pemerintahan Arab Saudi memperluas matof sampai 25 meter atau 30 meter itu sah enggak? Kalau seperti ini harus orang alim karena bilang tidak sah itu nyatanya ya memang kebutuhan harus apa? Diperluas. Bilang sah takutnya ukuran gunung ini masih pakem, masih apa? Akhirnya Arab Saudi mendengar dari ulama timbang resiko memperluas atau ningkat. Ningkat itu relatif aman karena memang hadisnya banyak tentang atas dan bawah itu hukumnya masih sama. Nah kalau seperti itu wong soleh ora usah kecangkeman. Kadang-kadang kecangkeman itu foto-foto ibadah kok dilarang. Dilarang ya demenan itu wah ya repot ngono. Ibadah ya ada aturan, ada apa? Terus khasnya orang alim lagi misalnya gini. Wong nak tawaf ning Ka'bah kesunatane menjauh dari Ka'bah. Satu ada potensi nginjek asasul Ka'bah. Nah, yang mungkin disebut sadarwan. Karena kalau nginjek sadarwan Ka'bah berarti dia tidak muteri Ka'bah tapi muteri dalam Ka'bah. Terus kedua, orang tahu semua kalau kiswah itu berminyak, diminyaki. Dia ihram padahal pantangannya kena.
Seperti ini harus orang alim. Karena kalau orang soleh, para Ka'bah orang oleh itu fatwa apa? Tambah para pangeran tambah. Ora iso ngono dul, iki urusan ilmu mbok antem kromo. Tapi koyo kita itu minoritas. Senengane wong tua yo malah banyak pelipis wah. Abah bungok-bungok. Wong Ethiopia wong itu. Indonesia ku jek apik anut KPI. Selain dosokan kalah. Yo marek yo anut KPI yo wedi dosokan. Makanya ini kan penting saya utarakan. Terus kalau suwon, nak masalah fatwa ini ikuti orang alim. Karena kalau udah alim itu repot. Fatwa lagi fatwa. Ilmu itu jelimet. Makanya saya ulang lagi ilmu itu jelimet. Satu, ilmu atau akad bisa diekspresikan dengan sifat. Dua dengan akwal. Saya ulang lagi, dua dengan akwal. Jika orang-orang kaya yang jual tanah yang potensi dipakai maksiat, itu hukumnya wajib. Begitu juga orang soleh yang yakin kalau jadi DPR lurah dia soleh, ya wajib berkompeten.